Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Dan kita kembali lagi di kandang burung aviari. Jadi ini sedikit kita mau jelaskan sama teman-teman ya tentang kandang burung aviari. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, comment, subscribe. Jadi untuk membuat kandang burung aviari tentunya memang yang pertama kita punya uang, kita punya lahan. Nah, setelah itu baru kita bikin kandang burung aviari. Tetapi bukan sesederhana itu ya teman-teman ya. Jadi kita membuat kandang burung aviari tentunya harus belajar ya teman-teman. Belajar tentang kandang burung aviari. Nah, minimal teman-teman tahu bagaimana sih membuat kandang burung aviari yang aman dan juga nyaman. Sering saya sampaikan sama teman-teman ya, ketika mau membuat kandang burung aviari, tentunya kita harus belajar tentang kandang burung aviari. Yang pertama, bagaimana membuat kandang burung aviari yang aman dan juga nyaman. Karena ketika kita membuat kandang burung aviari, tentunya secara tidak langsung kita mendatangkan musuh ya teman-teman. Jadi musuh itu ada predator, ada kucing, ada tikus, dan juga ada ular. Nah, bagaimana kita mengantisipasi predator tersebut? Kita coba, dan teman-teman simak baik-baik ya videonya, biar teman-teman nggak gagal paham tentang kandang burung aviari. Karena kebanyakan teman-teman itu hanya memikirkan yang penting kita punya uang, kita punya lahan, terus membuat kandang aviari. Sebenarnya sederhana sih teman-teman kalau bilang kita bikin kandang aviari itu ya. Sederhana dan simple banget. Tentunya dengan membuat kandang aviari kita sedikit dikurangi untuk perawatannya ya. Karena ketika burung-burung sudah masuk di kandang aviari, kita nggak usah bersihin kandang-kandang kotak gitu ya. Kita tinggal kasih makan di kandang aviari ini. Jadi bagaimana cara mengantisipasi predator yang masuk ke dalam kandang burung aviari? Yang pertama tentunya teman-teman harus cek dulu ya kandang burung aviari dan apa yang mau digunakan untuk kandang burung aviari ini. Setelah teman-teman bisa mengecek kandang burung aviari ini apakah sudah dijamin untuk bagian atas itu tidak ada lubang untuk masuk tikus. Jadi sebelum masukin burung-burung ke dalam kandang burung aviari, silahkan dicek lagi ya untuk kerapatan kandang burung aviari. Kalau memang merasa sudah aman, sudah rapat, teman-teman baru masukin burung-burungnya. Kalau memang teman-teman mau menggunakan bahan-bahan seperti di aviari ini, kebetulan bagian atap kita menggunakan jaring karamba, untuk tulangan kerangka kita menggunakan baja ringan. Nah, kalau teman-teman menggunakan baja ringan, sebaiknya untuk bagian sambungan
di kandang aviari ini, sambungan di setiap antara sambungan dari bajaringan ini sebaiknya teman-teman tutup, jangan sampai sambungan seperti ini dibiarkan ya. Nah, ini akan menjadi sarang tikus teman-teman. Jadi ini akan menjadi sarang tikus. Jadi saran saya untuk sambungan-sambungan ini, biasanya sambungannya untuk bagian kerangka itu agak lumayan panjang tuh, karena biasanya itu kalau panjang itu memperkuat sambungan tersebut ya, karena ketika menggunakan bajaringan itu sambungan bajaringan itu tidak mungkin antara ujung ke ujung gitu ya, tetap ada spasi. Nah, itu yang harus diperhatikan teman-teman. Jadi sebaiknya ditutup untuk sambungan-sambungan tersebut. Nah, yang kita pelajari ini seperti ini teman-teman. Ini ada sambungan. Nah, ini ternyata tikus-tikus ini suka banget di dalam box-box ini, di dalam sambungan antara bajaringan. Nah, itu yang jadi pengalaman kita di sini ya. Nah, kalau teman-teman menggunakan holo mungkin agak aman ya, agak aman kalau untuk menggunakan holo. Kalau untuk menggunakan bajaringan ya memang harus seperti itu. Ketika teman-teman itu menggunakan bajaringan, sebaiknya untuk bagian antara box itu wajib ditutup. Tujuannya apa? Tujuannya biar tikus-tikus itu nggak masuk, nggak bisa bersarang di antara box-box tersebut ya. Nah, kalau sudah bersarang, biasanya tikus kalau di dalam kandang burung aviari itu dia itu betah karena banyak makanan. Kalau memang teman-teman sudah merasa cukup rapat untuk bagian kandang burung aviari, tinggal kita masuk bagaimana sih kita mengantisipasi ular gitu ya. Nah, kalau ular dan tikus itu kalau kita perhatikan memang hewan yang cerdas gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika di satu sisi ini kita nggak bisa masuk, mereka cari sisi-sisi lain untuk mereka masuk. Nah, untuk mengantisipasi ular, untuk bagian bawah seperti ini teman-teman, bagian bawah kandang burung aviari, kalau teman-teman menggunakan bataringan seperti ini untuk bagian bawah, sebaiknya jangan sampai ada lubang sekecil apapun. Usahakan untuk bagian bawah ini rapat, karena biasanya itu kalau kita menggunakan bajaringan, justru bagian bawah itu nat-nat daripada sambungan aviari, sambungan bataringan ini, dia itu biasanya ada celah. Nah, itu yang harus dirapetin teman-teman. Jadi jangan sampai untuk bagian bawah ada lubang gitu ya. Itu untuk mengantisipasi ular. Nah, setelah di bagian bawah teman-teman merasa udah rapet, kita keluar ke kandang aviari. Jadi usahakan di luar kandang aviari itu dia tidak ada pohon yang besar ya, yang menempel atau yang hampir mendekati ke kandang aviari. Kalau di luar kandang burung aviari masih ada pohon-pohon yang besar, kemungkinan besar itu akan buat jalan ular untuk masuk ya teman-teman. Nah, itu yang perlu diperhatikan juga seperti itu. Perlu diperhatikan kalau untuk ular ya, untuk mengantisipasi predator yang masuk. Nah, setelah teman-teman mengecek juga, sebaiknya juga untuk bagian bawah di luar kandang aviari ini juga teman-teman kasih plester gitu ya, atau dilepak. Tujuannya biar ular ini nggak bisa naik lewat tembok, karena ular ternyata bisa naik lewat tembok dan
kandang aviari ini udah beberapa kali dimasukin ular ya, bahkan ular-ular yang skala besar juga mereka udah masuk ke dalam aviari. Nah, itu yang harus diperhatikan sama teman-teman semuanya. Jadi jangan sampai ada ular yang masuk ke dalam kandang burung aviari. Nah, setelah kita bagaimana mengantisipasi ular tersebut, cuma nggak menjamin 100% ya teman-teman, karena ular, tikus itu adalah hewan-hewan yang cerdik, yang mereka bisa masuk dari bagian bawah dan juga dari bagian atas. Yang terpenting kita udah mengantisipasi. Setelah kita bisa mengantisipasi untuk predator bisa masuk, ada tikus dan juga ada ular. Nah, untuk kucing dia nggak terlalu beresiko tinggi ya, karena kucing itu kalau bukan sama tuannya itu biasanya takut. Nah, jadi seperti itu. Kalau kucing nggak bisa dikhawatirkan, yang terpenting itu ular sama tikus. Nah, ini tadi malam aja kita udah kedatangan ular yang cukup besar di sini. Setelah mengantisipasi tikus atau predator-predator yang sekiranya mau masuk ke aviari ini, teman-teman juga harus masuk ke bagian dalamnya ya. Jadi kalau untuk tikus di bagian dalam, sebaiknya jangan sampai ada tumpukan material seperti ini teman-teman, contoh. Jadi tumpukan material ini juga memicu adanya hewan-hewan yang bersembunyi, tikus, ular, dan hewan lainnya gitu ya. Usahakan untuk bagian dalam kandang burung aviari itu bersih dari puing, bersih dari barang-barang yang memang tidak digunakan. Nah, walaupun 100% kita nggak bisa menghindari ya yang namanya tikus sama ular, tapi setidaknya bagaimana kita bisa mengantisipasinya. Nah, setelah tikus, ular, kita belajar atau kita sedikit pemberitahuan pada teman-teman juga konsep ya. Jadi konsep kandang burung aviari, konsep juga harus fix teman-teman. Jangan sampai ketika sudah ada burung-burungnya teman-teman itu baru memikirkan konsepnya. Walaupun inspirasi itu biasanya datang setelah kita ngopi di aviari, itu baru ada inspirasi ya. Nah, konsep juga perlu. Setelah konsep itu ada, teman-teman, untuk pohon-pohon yang ada di sini. Jadi pohon-pohon yang ada di sini sebaiknya juga teman-teman bisa memilih ya pohon-pohon yang lebih bermanfaat. Nah, kalau untuk pohon-pohon, sekiranya pohon apa yang bermanfaat di kandang burung aviari? Tentunya pohon yang berbuah. Yang pertama itu pohon yang berbuah, dan buahnya itu nanti bisa dimakan sama burung-burung yang ada di sini. Untuk pohon itu, buah-buahan itu penting ya teman-teman. Terus untuk yang lainnya kayak pohon mangga ini juga penting banget, karena pohon mangga ini dia berdaun lebar. Yang terpenting teman-teman, untuk pohon-pohonnya jangan memilih pohon yang berdaun kecil, karena pohon yang berdaun kecil itu otomatis tidak bisa melindungi burung-burung ketika hujan, panas. Nah, untuk pohon-pohon juga teman-teman harus bisa memilih ya. Baiknya juga pohon-pohon yang berdaun lebar dan pohon yang berbuah. Tujuannya biar kita bisa
membantu burung-burung ketika buah-buah di sini itu sudah musim buah. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, ketika teman-teman mau membuat kandang burung aviari. Setelah pohon-pohonnya, teman-teman juga harus bisa memilih burung apa saja yang bisa dimasukkan di kandang aviari dan burung apa yang tidak boleh masuk di kandang burung aviari. Dan jangan sampai teman-teman juga salah nantinya ya, ketika sudah membuat kandang aviari ternyata burung-burungnya ini saling berantem, saling bertengkar gitu ya. Jadi jangan sampai. Dan burung apa saja sih yang bisa dimasukkan di kandang aviari dan burung apa saja yang tidak boleh? Kalau bicara burung itu banyak banget teman-teman ya, termasuk burung-burung yang burung predator dan burung-burung yang mungkin teman-teman itu justru lebih hobi gitu ya. Nah, itu yang harus diperhatikan sama teman-teman, karena sangat penting kalau untuk burung-burung yang bisa masuk di kandang aviari dan burung yang tidak boleh masuk. Nah, jadi harus benar-benar harus paham, setidaknya tahu lah. Jadi karena kandang burung aviari ini tujuannya untuk bisa kita nikmati ya, ketika kita lelah kerja. Nah, jadi kita bisa masuk di kandang burung aviari. Dan kalau saran ini ya teman-teman, lebih baik banyak jumlahnya daripada banyak jenisnya. Nah, kalau teman-teman bingung, jadi jumlah sama jenis beda ya. Kalau banyak jenisnya udah pasti banyak jumlahnya, tapi banyak jumlahnya belum tentu banyak jenisnya. Nah, itu teman-teman. Jadi sebaiknya banyak jumlahnya tapi tidak terlalu banyak jenisnya. Sekiranya begitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya, sebelum teman-teman belajar lebih lanjut, jangan lupa di subscribe, di like, di share juga ya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe biar channel kita semakin bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya.